Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Aidul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari. Kasarnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Aidul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita, seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya karena ketika sakit sudah menghampiri kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan terkhusus kepada umat beliau hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Aidul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur tentang puasa, yakni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jamaah sholat Aidul Fitri yang dirahmati Allah, momentum Aidul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa diri kita, di mana kita, dan kemana kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12,
walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 13. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air mani di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim seorang perempuan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keagungan dan kekuatan yang memproses terbentuknya jasad dan ruh kita dalam ayat 14. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahma summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, yaitu darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali menjadi tiada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumeetukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Takbir, tahmid dan tahlil yang kita memandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita tancapkan juga dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus secara serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang patut sombong. Mari merenungkan kembali doa kita saat iktidal di setiap sholat kita. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari kita jadikan Idul Fitri kali ini
sebagai renungan suci akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri. Setelah melalui kawah candra di muka, perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan, kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna serta gembelengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan dan minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, dan mata sayu karena keletihan, dan perut kosong karena kelaparan. Sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor karena perbuatan zalim kepada orang lain. Pada Ramadan kita yang bisa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita lihai membaca Al-Quran, sehingga jangan sampai setelah Ramadan kita juga lihai menipu orang. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran, dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan, dan kuatkanlah pula aku untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari jadikan Idul Fitri kita kali ini Idul Fitri kita yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan, untuk semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Hadis riwayat An-Naat. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, terutama mari kita sama-sama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini, terutama kepada ibu kita yang melahirkan kita dengan darah, air mata, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Maka bersyukurlah yang masih memiliki orang tua. Mereka adalah jimat yang terbaik untuk jamaah. Mereka adalah mutiara yang terbaik untuk jamaah. Tidak ada tandingannya orang tua. Jangan sampai karena hilang sedikit orang tua, lantas kita tinggi suara, lantas kita durhaka kepada mereka, lantas kita tidak mau memaafkan kedua orang tua kita, lantas kita berselisih karena permasalahan kecil, lantas kita tidak tahu kenapa dan apa orang tua kita, padahal mereka sudah melahirkan kita, mereka sudah mendidik kita, mereka sudah mencarikan harta halal yang kita makan, mereka sudah menjadikan kita sebagai orang-orang yang sukses, mereka sudah memberikan kita pendidikan yang terbaik yang bisa kita raih. Jamaah Idul Fitri rahimahullah, bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepadanya. Ziarahilah kubur mereka, berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa mereka, diberikan kenikmatan kubur, dan semoga Allah memberikan percikan surga di alam kubur mereka, dan menerima amal ibadah yang pernah mereka buat. Ketahuilah bahwa bukan harta, bukan jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya,
namun untian doa dan kebaikan para penerusnya lah yang mereka nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk tetangga kita, dan untuk kaum muslimin muslimat rahimahullah. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari Idul Fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dipertemukan oleh Allah di Ramadan tahun depan. Dan semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal qa'idin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumurati ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa 'azzama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Selanjutnya pada penghujung khutbah ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati kita, tunduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala keagungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu dengan seluruh namamu yang paling mulia, dengan sifat-sifatmu yang paling indah ya Allah. Engkau perintahkan kami bertakbir untuk menyebut namamu. Dengan Allahu Akbar kami lakukan. Kamu perintahkan kami dengan menyebut namamu Ar-Rahman, kami bacakan. Ar-Rahim kami lantunkan. Semua namamu yang indah dan semua sifat-sifatmu yang baik ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang pernah diperlindungkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami telah menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh. Kami sholat, kami ruku, kami sujud, kami bermohon, kami tilawah. Namun kami tidak tahu berapa di antara itu yang Engkau terima ya Allah. Ya Allah, kami tidak mengerti berapa di antara amal kami yang kami tunaikan dengan ikhlas. Kami takut, kami tulang kurang bekal ya Allah. Kami mohon penerimaan pada amal kami. Sempurnakan ya Allah bila ada yang kurang di antara amal kami. Kami makhluk yang lemah, sedang Engkau yang maha kuat ya Allah. Ya Allah,
Kami mohon ampunilah kami ya Allah. Ampunilah ayah dan ibu kami ya Allah, yang telah membesarkan kami dengan air mata kesedihan, dan yang tidak pernah lelah mendidik kami, yang tidak pernah ada kata lelah memberi makan halal yang buat kami ya Allah. Ampunilah saudara-saudara kami ya Allah, kerabat-kerabat kami ya Allah, tetangga kami ya Allah, khususnya yang telah mendahului kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka, luaskanlah kubur mereka ya Allah, anugerahkanlah percikan surga di alam kubur mereka ya Allah. Sertakan kami dan mereka dalam keadaan yang terbaik saat pulang ya Allah. Jika memang setelah ini ada kesempatan buat kami masih hidup ya Allah, maka kami mohon bimbing kami ya Allah, supaya hidup kami lebih baik daripada hari ini. Tapi jika kami harus wafat, maka wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Kumpulkan kami dan keluarga kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pisahkan kami ya Rabb. Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah. Kami tidak hidup dengan beliau ya di dunia ini ya Allah. Kami tidak menatapnya dalam mimpi. Mohon berikan kesempatan kami untuk berjumpa dengan Rasulullah ya Allah. Kumpulkan kami di surga Firdaus dengan Rasulullah, dengan orang-orang saleh, dengan para syuhada, dengan orang-orang jujur ya Allah. Anugerahkan semua kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan, kemuliaan akhirat yang mampu kami raih ya Allah. Jauhkan kami dari segala ancaman, terutama neraka-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Penolong, mohon saudara-saudara kami yang masih berbuat maksiat, yang tidak mau sholat, lembutkan hati mereka ya Allah. Sadarkan mereka ya Allah bahwa mereka akan wafat. Beri kesempatan bagi mereka untuk bertaubat ya Allah. Jika ada pembunuh, pezina, pemabuk, mohon terima taubat mereka seperti Engkau terima taubat orang-orang terdahulu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon jaga ulama-ulama kami, jadikanlah mereka orang-orang yang ikhlas. Jauhkan mereka dari sifat culas, jauhkan mereka dari sifat khianat. Ya Allah, kami telah berpuasa, kami sholat, kami berdoa, kami mengalirkan air mata seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan doa dari-Mu ya Rabb, maka mohon ya Allah, tunjukkan pada kami dengan cara apa lagi kami harus memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Khotib mohon maaf kepada para jamaah apabila mungkin ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya